Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pelanggan ATC Kargo Indonesia di mana berada. Mudah-mudahan baik-baik saja di tengah isu merabaknya virus corona ini, COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjaga kesehatan dan jangan sering keluar rumah lah, agar bisa tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan keluar, sebaiknya ya menjaga kondisi kesehatan, pakai masker atau jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang. Nah, pagi ini saya ini suasana di gudang ATC Kargo Indonesia. Ini di belakang ada barang-barang kargoan, dan di sebelah saya mungkin tidak asing lagi buat teman-teman, ada Kang Idoy. Ya. Apa kabar Kang Idoy? Alhamdulillah. Sehat ya Kang Idoy. Selalu. Saya mau salaman, cuman katanya sekarang tidak. Jangan bersalaman nih. Bersalaman. Sarannya ini ya. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Kita kedekatan sebenarnya ini. Cuman alhamdulillah ya. Tidak ada gejala apa-apa. Tidak ada gejala apa-apa ya. Sehat ya Kang Idoy ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Oh, asli dari Lampung. Aslinya dari Lampung. Lampungnya Lampung asli apa Lampung pendatang? Kalau orang nenek kakek itu Lampungnya dari pendatang. Pendatang dari Jawa. Jawa ya. Oh, kakek ya? Kakek sama nenek. Berarti bapak ibu kelahiran? Bapak ibu kelahiran Lampung. Lampung. Kang Idoy sendiri lahir di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi Japung gitu lah. Japung, Jawa, Lampung. Jawa Lampung. Itu kan ada namanya Puja Kusuma. Puja Kusuma. Apa itu? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera, masya Allah. Tapi masih pernah ke Jawa nggak? Ya kadang-kadang itu jenguk yang keluarga di Jawa, yang di Jawa kembali lagi jenguk keluarga di Lampung. Masya Allah. Saling. Ini berarti program itu ya, apa? Transmigrasi ya, dulu ya, waktu zamannya Pak Harto ya. Ya, Presiden Soeharto dulu. Presiden Soeharto dulu ya. Dan menurut Kang Idoy sendiri, program transmigrasi ini bagus nggak? Sebenarnya bagus juga, jadi memakmurkan masyarakat yang mungkin penduduk terlalu penuh di daerah-daerah yang taruhlah Jawa. Jadi dia tambah ada punya lahan, nanti punya lahan, dia bisa tambah maju gitu. Berarti Kang Idoy di Lampung punya ini dong, lahan gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah, lahannya luas nih teman-teman, jangan. Iya. Oh, kan dulu, kalau punya lahan luas dikasih pemerintah, kok berangkat ke Saudi ini gimana ceritanya ini? Kan dulu Kang Idoy awalnya waktu di Indonesia profesinya apa? Profesi berdagang. Pedagang? Iya. Itu bapak atau Kang Idoy yang pedagang? Saya sendiri. Kalau orang tua profesinya? Orang tua profesinya biasa, kalau di kampung kan bertani. Oh, karena transmigrasi itu kali ya, iya, punya lahannya. Terus Kang Idoy akhirnya lulus sekolah dagang. Lulus sekolah merantau dulu. Teman-teman. Merantau kemana nih? Asik nih ya. Merantau dulu, pertama merantau ke Jakarta. Jadi ke Jakarta. Merantau ke Jakarta tahun? itu tahun 2001. 2001 berarti setelah Krismon ini ya? Iya, tahun 2001. Ke Jakarta. Mungkin di Jakarta 1 tahun. Kemana itu? Langsung ke Jakartanya kemana? Di Tangerang. Habis setahun itu ada tawaran, temen itu pergi ke Malaysia. Oh, jadi TKI ke Malaysia? TKI ke Malaysia, di pabrik gitu. Terus daftar, berangkat lagi ke Malaysia. Berangkat lagi ke Malaysia, berapa lama? Di Malaysia itu sekitar hampir 4 tahun. 4 tahun teman-teman di Malaysia. Di mana itu di Malaysia? Itu di Shah Alam, di pabrik pembuatan ventilasi udara itu. Oh, punya orang Malaysia? Iya. 4 tahun? 4 tahun. Masya Allah. Terus lebih enak mana, kerja di Tangerang apa di Malaysia? Tentunya di Malaysia. Di Malaysia. Jadi kenapa? Apa gajinya lebih besar? Gajinya lebih besar. Gajinya lebih besar, masya Allah. Jadi berangkatlah ke Malaysia selama 4 tahun ya. Nah, kenapa 4 tahun terus pulang? 4 tahun pulang. Kenapa? Udah cukup kontrak? Iya, udah cukup uangnya apa gimana? Ya, alhamdulillah udah cukup, udah bisa kebeli tanah. Bukan masih posisi kan masih bujang gitu. Masih bujang kan, udah ke Malaysia 4 tahun beli tanah. Beli rumah enggak? Beli rumah belum. Belum, baru beli tanah. Iya. Terus pas pulang itu mungkin di rumah juga nggak lama lagi. Berapa lama? Mungkin di rumah sekitar setahun gitu. Selama setahun ngapain? Selama setahun itu nganggur atau apa?
Ya kerja-kerja kita kan dulu waktu masih itu kan ada program itu, program PGSD kuliah itu. Oh, jadi kuliah. Akhirnya masuk ke PGSD. Kuliah PGSD. Cuman tidak sampai lulus karena itu tadi kebentur pergi lagi ke Kemana? Jadi itu PGSD itu sekitar jalan setahun, jadi belum. PGSD itu targetnya berapa tahun? Itu kan targetnya 3 tahun atau berapa tahun? Bukan, cuma 1 tahun kan nanti dapat D2. Oh, D2. 2 tahun itu. Berarti 2 tahun, targetnya 2 tahun. Cuman kan setahun udah nggak jalan lagi. Saya nyesel nggak tuh? Nggak. Ya antara nyesel gimana ya? Akhirnya ada tawaran ke? Ada tawaran. Kemana? Itu ada proyek dulu dari Jepang itu, pergi ke Afrika. Allahu Akbar. Pergi ke Afrika teman-teman. Gimana? Di daerah Djibouti, di kota Djibouti. Itu tawaran tuh kok ada tawaran ke Tangerang, ada tawaran ke Malaysia, ada tawaran ke Afrika. Itu yang nawarin siapa? Orangnya sama dia juga atau lain? Oh, lain jadi, lagi. Apa dari tetangga? orang ke orang, Oh, kan, gitu. dari kerabat jadi orang ke orang gitu. Yuk ke Afrika katanya. Ada tawaran, ini biayanya tidak dipungut biaya. Ini program dari pemerintah. Tadi yang ke Tangerang dipungut biaya nggak? Enggak. Ke Malaysia dipungut biaya nggak? Dipungut biaya. Berapa ke Malaysia? Itu zaman dahulu itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Terus kalau yang ke ini, ke Afrika? Yang ke Afrika tidak dipungut biaya, cuman Tidak dipungut biaya. untuk pembuatan paspor dan surat-surat itu biaya sendiri. Medical Biaya biaya sendiri. sendiri. Tapi Oke. untuk pemberangkatan itu lewat PT juga ya? Lewat PT. Oke. Cuman PT itu kan jadi dari pemerintah itu PT yang dari PT Jepang itu membutuhkan orang Indonesia sekian. Jadi itu di Afrika itu yang pembuatan itu kan buat konferensi Asia Afrika itu, pembuatan hotel itu. Oh. Itu kan dari 27 negara itu yang bikin. Ada orang Sri Lanka, Malaysia, Thailand. Semuanya ngumpul. Semuanya di sana. ngumpul di Termasuk situ. orang Indonesia. Jadi Perusahaannya perusahaan Jepang. perusahaan Jepang. Oke. Berangkat. Berangkat Berapa lama? 2 bulan bisa. 2 bulan doang. Iya. Hanya 2 bulan Hanya teman-teman. 2 bulan. Kenapa itu? Itu karena cuman target Oh. gitu. Jadi nanti Jadi ini proyek jangka pendek gitu aja, hanya 2 hanya bulan. 2 bulan. Nanti selepas 2 bulan kalau dari PT Jepang itu ada proyek lagi, taruhlah di Qatar atau di daerah lain, pindah lagi. Di Djibouti ya. Djibouti. Itu apa kerjanya waktu di Djibouti? Masang ventilasi udara AC. Oh, waktu Jalan di untuk Malaysia ventilasi udara pabriknya ya. Iya. Sekarang masangnya. Masang Oke, hotel ya. hotel. Di mana? Djibouti ya? Djibouti. 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 Djibouti ya. Itu kalau Pinggir di pinggir laut ya. Udaranya gimana itu? Di Afrika suasananya lah Suasananya sama hampir di Arab Saudi. panas. Panas. Dan orangnya mohon maaf itu kulit hitam semua. Kulit hitam semua. Tinggal di mes. Tinggalnya di mes, bukan di mes. Jadi kontainer yang dibikin rumah. Ah iya kontainer ya bener. Selama 2 bulan di Selama Afrika 2 ya. bulan di Afrika. Namanya banyak ini ya. Alhamdulillah. Kang Indo ini. Jadi udah pahit manis getir itu Oke, udah 2 bulan di Djibouti ya, 2 bulan di Djibouti. Terus setelah 2 bulan ini masih bujangan. Masih bujangan. Masih bujangan, Tahun 2005. sudah ke Tangerang, sudah ke Malaysia, sudah ke Afrika. Masya Allah. Punya tanah di kampung, di Lampung. Oke, 2 bulan, setelah 2 bulan pulang lagi ke Indonesia apa gimana? Pulang lagi ke Indonesia. Pulang lagi ke Indonesia, kemudian nganggur lagi atau gimana? Langsung ini nikah. Langsung nikah. Tahun Oke. 77. Kemudian setelah nikah Setelah kerja nikah atau gimana? bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri. Usaha Jadi apa itu? pertama nikah itu kita bikin usaha bengkel. Sama bengkel motor. Bengkel motor di lahan sendiri atau nyewa atau gimana? Di lahan sendiri. Di lahan sendiri. Bengkel Itu motor sama- kok, tar dulu, kepikiran bengkel motor tuh dari mana? Idenya itu? Idenya emang dari Dari teman lagi ngasih tahu lagi? Bukan. Oh. emang dari dulu kan sekolahnya kan STM. Jadi kan STM jurusan jurusan mesin. mesin, Jadi ada kan background udah- ya, udah ngerti ada lah. modal. Iya. Udah ada modal. Akhirnya bikin bengkel motor. Bengkel motor. Di lahan sendiri di apa lahan nyewa? sendiri. Emang tanahnya pinggir jalan gitu? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Oke, bikin bengkel motor, kemudian Motor sama sukses bengkel motor. Jalan. Alhamdulillah sama buka counter Counter HP. counter HP sebelahan gitu ya. Jadi Ah. oh, jadi ini bengkel motor, ini counter HP. Iya. Jadi Dulu di bikin bengkel renovasi. motor modalnya berapa kalau boleh tahu?
Tinggi bengkel motor mah sebenarnya bengkel motor itu modalnya cuma modal awal yang besar. Berapa? Selepas itu enggak ada. Dulu Kira? waktu zaman dulu itu sekitar 10 jutaan. 10 juta tahun Tahun 2008. 2008 modal 10 juta bikinlah bengkel Bengkel motor. motor. Kemudian yang counter HP Yang counter HP itu sekitar 20 jutaan. 20 juta. Berarti uangnya Kang Idoy banyak ya waktu itu ya. Ya, Alhamdulillah ya. Buat modal Dari jalan- Malaysia, jalan dari itu. Tangerang, dari Djibouti ya. Mungkin Kang Idoy termasuk orang yang boros apa yang irit? Atau yang termasuk yang pinter ngatur keuangan ini? Sebenarnya termasuk boros. Termasuk boros aja Iya. masih ada sisa segitu banyak uang ya? Iya. Masya Allah, berarti gajinya besar ini Kang Idoy. Itu nih Mas, alhamdulillah ini ya. Iya. Oke, nanti butik di tempat bengkel. Tempat bengkel itu Bangun. dibongkar semua. Dibongkar, Bongkar jadi permanen semua. bikin. Jadi, Itu modalnya jadi berapa lagi tuh Kang Idoy? jadi istilahnya untung dari bengkel, untung dari Counter. itu dikumpulin buat bikin butik yang permanen. Jadi dibikin seperti distro. Jadi bisa dibilang dari bengkel sama dari counter menguntungkan, untungnya dibikinlah butik gitu Iya. ya. Jualan apa di butik? Di butik itu biasa pakaian Perempuan apa laki? campur semuanya, Anak-anak, anak-anak, laki-laki, apa itu perempuan, kaos, kemeja, apa semuanya? semuanya Semua. dari dari Ini- kebutuhan. Akhirnya modalnya berapa itu bikin butik itu distro itu? Kalau dulu sih bikin itu sekitar habis 30 jutaan. 30 jutaan. Masya Allah. Wah. Jadi bengkel 20 ini lebih mahal lagi nih berarti ya? Mahal lagi. Lebih mahal Makanya lagi. masalahnya dibangun permanen. Di ini Jadi- karena bikin bangunannya. bikin bangunannya. Kalau bajunya Kalau bajunya mah itu konsinyasi atau beli? kalau baju itu kan kita sistem sama bos itu kita ngambil bayar separuh, kita ngambil bayar separuh. Oh, jadi DP setengah. DP setengah. Gitu. Nanti kalau setengahnya pas sudah laku. Pas sudah laku nanti dibayar semua. Yang nggak laku boleh dibalikin nggak? Nggak bisa. Yang nggak laku. Iya. Jadi tetap Makanya harus dibayar tetap gitu ya, harus tetap harus dibayar. dibayar. Oke. Itu Itu ngambilnya dari mana resikonya. itu? Ngambilnya dapat dari mana? Jawa apa dari Lampung lagi? Enggak, dari kadang kalau pas bulan Ramadan kayak ini kita ngambil langsung dari Tanah Abang. Berarti ngambil dari Tanah Abang ya, Oh. ke toko-toko di Tanah Abang. Toko Tanah Abang. Ngambil sendiri apa ada Ambil sendiri. berangkat? Gitu. Milihnya nggak udah ngambil aja atau Iya kan pilih? kita udah ini. Di sana kan kita di toko yang langganan tuh, oh model ini tinggal ngambil gitu. Contohnya Contoh. misalnya kaos. Harganya berapa misalnya dari Tanah Abang? Satunya misalnya. Taruhlah dari Tanah Abang itu 15.000. 15.000 dibayarlah 7.500. Pertamanya kan setengah dulu tadi kan? Oh. Iya, misalnya satunya Tapi kalau ini. di Tanah Abang nggak bisa itu. Enggak, misalnya Cash. contoh. Oh. Oh, Tanah Abang full. Full. Yang tadi bayar setengah itu di Ya, mana? bayar setengah itu kadang orang ngampas. Orang ngampas pakai mobil. bawa Oh, mobil. kalau Tanah Abang pakai Cash. Oke, yang Tanah Abang misalnya 15.000 ya. Dijualnya berapa? Dijual itu bisa dijual 30.000. Bisa dijual 25. Mentok-mentok itu 25.000. Jadi kita harus ngambil 10%-nya gitu. Tadi 15.000 dijual 30.000, berarti 2 kali lipat gitu ya? Iya. Oh, oke. 2 kali lipat. Itu ada asisten lagi nggak yang jaga butik? Ada. Akhirnya kepikiran kembali lagi mau jadi TKI lagi. Nggak coba usaha lain nggak? Nggak. Nggak coba usaha. Atau ngelamar di itu nggak? Pikirannya langsung TKI ya? Saya langsung TKI. Karena apa itu? Kenapa? Karena udah. Nggak, maksudnya kenapa milihnya TKI? Apa karena dulu pengalaman jadi TKI uangnya banyak? Pengalaman jadi TKI begitu. Jadi kita maunya istilahnya yang setengah instan gitu. Iya, betul. Jadi gimana caranya ngumpulin uang lagi dalam waktu Iya. cepat buat modal lagi atau? Iya, begitu. Oh gitu. Akhirnya memutuskan cari TKI. Apa ke PT atau ke temen? Ke PT. PT. Iya. Di mana? Di Jakarta dulu. Kemana? Berangkatnya kemana itu? Berangkatnya dulu dari Kampung Melayu, Tujuan negaranya? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi ini nih yang bikin menyebabkan berangkat ke Saudi Arabia. Akhirnya sampai juga ke Saudi gitu ya. Sampai. Karena tadi gagal usahanya ya. Berapa lama proses dari bangkrut ke Saudi Arabia, berapa bulan atau berapa lama?
itu sekitar 2 bulan 2 bulan berangkat ke Saudi Arabia. Suami istri atau sendiri? sendiri. Ya, berangkatlah ke Saudi. Oh, oke. Akhirnya sampai sekarang di Saudi. Berapa tahun di Saudi? Di Saudi alhamdulillah baru 3 tahun. 3 tahun. Pengalamannya banyak ya Kang Ida ya. Berarti pernah kerja di Tangerang, pernah kerja di Malaysia, Djibouti, terusnya pulang lagi kampung usaha, gagal, akhirnya berangkat lagi ke Saudi. Jadi perjalanan hidup Kang Ido ini ya, akhirnya sampailah di negara Saudi Arabia itu banyak lika-likunya ya. Dan sekarang di Saudi ini gimana? Merasa lebih enak mana? Malaysia, Djibouti, apa Saudi Arabia? Alhamdulillah lebih enak di sini Pak. Lebih enak di Saudi ya? Iya. Kenapa? Ya, Sudah hajian? Hajian alhamdulillah belum. Oh belum ya? Oh ya, semoga ya kita doakan Kang Ido ya segera naik haji lah ya. Iya. Apa kelebihan Saudi dibanding negara lain? Dibanding negara lain kan di Saudi itu kita bekerja ibaratnya kalau kita orang muslim bisa sambil ibadah. Sambil ibadah, benar-benar. Iya ya, 3 tahun berarti di Saudi ya. Dan ada rencana ini juga untuk kembali buka usaha lagi? Ada ya, insya Allah ya, kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Sekarang ini sampailah di Saudi Arabia. Oke. Ya gitulah teman-teman wawancara kita dengan Kang Idoy atau Kang Tobi. Pengalamannya ya, saya juga kaget ini. Baru dengar ini kisahnya tentang Kang Idoy ini. Ternyata banyak banget pengalamannya ya. Ya Masya Allah ya, mudah-mudahan mungkin teman-teman juga pasti punya pengalaman yang ya pasti ada kurang lebih sama lah dengan Kang Idoy, sesama di perantauan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Kita berjumpa lagi nanti insya Allah. Kita coba wawancara lagi teman-teman yang lain dari ATC Kargo Indonesia atau dari lainnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Idoy. Apakah Anda warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia? Atau Anda adalah jamaah umroh dan haji Indonesia? Apakah Anda sedang mencari jasa pengiriman barang ke Indonesia yang terpercaya? Atau tak ingin kelebihan bagasi pesawat Anda? Tenang, karena kini sudah ada solusinya. Telah hadir jasa pengiriman barang yang terpercaya dan profesional dari Saudi Arabia ke tanah air. ATC Kargo Indonesia. Ya, ATC Kargo merupakan pionir jasa pengiriman barang yang melayani door-to-door pengiriman barang dari Saudi Arabia ke Indonesia. Anda tak perlu repot membawa barang-barang Anda ke kantor kami. Cukup telepon dan petugas kami siap mengambil barang di rumah atau hotel Anda dengan minimal pengiriman barang sebesar 20 kg. Kami menyediakan pilihan pengiriman via laut dan udara dengan harga yang terjangkau dan Anda bebas mengirim barang berapapun bobotnya. Tak hanya itu saja, kami pun menyediakan jasa pengemasan, baik itu dengan karton, sampai menggunakan packing kayu untuk melindungi barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, atau kompor gas, sehingga pengiriman Anda aman dan bebas resiko. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Ayo hubungi kami sekarang juga untuk keamanan dan kelancaran pengiriman barang Anda melalui website www.atcindo.com, Instagram @atckargoindonesia, atau Facebook ATC Kargo. ATC Kargo Indonesia, door-to-door service to all over Indonesia.